Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengan penuh sukacita kita menyambut ibadah pagi hari ini dengan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Mulia, mulia namanya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu panggilan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan ini. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 18, di sana dalam doanya Yesus berkata,
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini merupakan panggilan bagi setiap kita untuk terus menjadi saksi-saksi di tengah-tengah dunia ini. Dan salah satu cara untuk kita bisa menjadi saksi yang hidup, saksi yang benar, adalah pada saat kita dapat bersama-sama dengan orang lain, membagi ruang, maju bersama, dan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Itulah yang nanti akan kita renungkan bersama pada saat ini. Bagaimana kita harus dapat berbagi ruang, bagaimana kita dapat berderap bersama dengan orang lain, agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita sambut dengan pujian Kita Satu Keluarga dalam Kristus. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, kalau kita perhatikan dari lagu yang kita nyanyikan tadi, di sana dikatakan bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Kita seharusnya saling membangun satu dengan yang lain. Kita seharusnya dapat bergandengan tangan dan juga saling mengisi. Namun kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak saling membangun satu dengan yang lain. Sadar atau tidak sadar, justru kita seringkali menghancurkan orang lain. Baik melalui perkataan kita yang menyakiti hati mereka, baik melalui perbuatan kita yang seringkali justru melukai orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu pada saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Yaitu pada saat kita tidak dapat bersatu dengan orang lain, pada saat kita tidak dapat saling mengisi dan membangun. Mari kita datang kepada Tuhan untuk menaikkan doa pengakuan dosa kita. Di hadapan-Mu tidak ada satupun yang dapat kami sembunyikan, ya Bapa.
Oleh karena itu saat ini kami ingin mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Terutama pada saat kami tidak dapat hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Pada saat kami bukannya saling membangun tapi justru saling menghancurkan. Pada saat kami tidak dapat bergandengan tangan dengan mereka yang berbeda dengan kami. Ampuni kami, ya Bapa. Kiranya Engkau mengasihani kami, sehingga kami boleh dilayakkan di hadapan-Mu. Dan terlebih lagi kami boleh dimampukan untuk hidup lebih benar, untuk dapat mendatangkan kasih-Mu, untuk dapat membagikan damai-Mu dalam kehidupan kami dengan orang lain. Terima kasih ya Bapa atas segala pengampunan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kita terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu, berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya
Bagi setiap kita yang dengan kesungguhan hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Nama Tuhan ku muliakan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku. Sejahtera Allah, kasih Allah berlimpah-limpah, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, ku memuliakan nama Tuhan, ku memuliakan nama Tuhan di hatiku.
Mari kita berdoa. Kami ingin selalu dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena kami telah merasakan betapa besarnya cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Oleh karena itu kami ingin belajar ya Bapa, menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu. Sehingga setiap apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami pikirkan, apa yang boleh kami katakan, semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah sebabnya saat ini kami kembali ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Sehingga kami dapat semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa dengan segala keterbatasan dan kelemahan kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk boleh mengerti dan terlebih lagi untuk boleh menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menyapa setiap kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu sekalian. Dari Injil Yohanes pasal 17. Saya ingin mengajak kita untuk membacanya mulai dari ayat 20 sampai 23. Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai 23. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang berbagai setiap kita yang mendengar, yang memelihara, dan yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seandainya Anda menaikkan doa syafaat, menaikkan doa untuk orang lain, kira-kira isi doanya itu tentang apa? Kalau Anda diminta untuk menaikkan doa syafaat atau doa untuk orang lain, kira-kira pokok doanya itu berisi tentang apa saja? Tentang apa? Tentang kesehatan. Ya, tentang kesehatan orang lain. Terus tentang apa lagi? Kalau dia masih studi, studinya. Kalau dia udah kerja, kerjaannya. Kalau dia apa lagi? Kalau dia udah berkeluarga, ya keluarganya. Terus imannya, jodoh. Kalau dia belum nikah, kalau udah nikah jangan doain jodoh lagi ya kan, bahaya itu namanya. Artinya apa?
Dalam satu pokok doa syafaat atau doa untuk orang lain biasanya berisi dua. Yang pertama, keprihatinan dari si pendoa. Apa yang menjadi keprihatinan si pendoa terhadap orang yang didoakan? Dan yang kedua, tadi yang disebutkan, persoalan apa yang sedang dihadapi oleh orang yang akan kita doakan. Betul ya? Makanya tadi kan dibilang tergantung. Tergantung kebutuhannya apa? Tergantung pergumulannya apa? Tergantung persoalannya apa? Ambil contoh Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya seorang ibu berdoa untuk anaknya yang sedang merantau di luar kota atau di luar negeri, lalu si ibu ini mendoakan khusus untuk kesehatan sang anak, maka kita bisa menyimpulkan bahwa keprihatinan si ibu adalah soal kondisi kesehatan anaknya. Kenapa? Mungkin selama ini yang sering kali menjadi persoalan adalah anaknya ini gampang sakit. Gitu ya. Jadi jelas bahwa dalam sebuah doa untuk orang lain, dalam sebuah doa syafaat yang sering kali berada atau berisi tentang keprihatinan kita terhadap orang lain itu, dan persoalan apa yang sedang dihadapi oleh orang yang kita doakan. Nah saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus kurang lebih itulah juga yang disampaikan dalam doa Tuhan Yesus untuk para muridnya. Mari kita lihat Alkitab kita saudara. Injil Yohanes pasal 17. Nanti di rumah Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap satu pasal ini, pasal 17, yang berisi tentang doa Tuhan Yesus bagi para muridnya. Mari kita lihat. Di dalam doa Tuhan Yesus untuk para muridnya ini kita bisa melihat apa yang menjadi keprihatinan Yesus. Ya, tadi di awal saya bilang kalau dalam doa syafaat apa yang menjadi keprihatinan si pendoa. Yesus sedang berdoa bagi para murid. Kita bisa menemukan apa yang menjadi keprihatinan Yesus saat itu. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat apa yang menjadi titik rawan, apa yang menjadi persoalan yang gawat yang dihadapi oleh para murid. Mari kita lihat saudara sekalian. Doa Yesus yang disampaikan dalam Injil Yohanes pasal 17 itu merupakan doa yang disampaikan menjelang perpisahannya dengan 12 orang murid. Jadi ini adalah saat-saat terakhir dari Yesus bersama dengan para murid. Ini bukan doa sehari-hari, tapi sebuah doa perpisahan. Dan yang namanya dalam sebuah perpisahan, biasanya kata yang keluar itu adalah kata yang memiliki sejuta makna. Benar gak? Karena saat-saat terakhir, maka perpisahan itu menjadi satu saat, satu momen di mana ada penuh perasaan di sana. Tadi di awal ada kebetulan sekali ya, saya nggak tahu kalau hari ini merupakan apa tadi, hari terakhir untuk iya, dan ada yang praktek selesai begitu ya, betul ya, sama ya, ada perpisahan, ada tadi saya dengar dari belakang gitu ya, ada satu keterharuan yang dialami. Kenapa? Berpisah. Artinya apa saudara? Doa Yesus ini bukan doa yang sehari-hari, tapi doa khusus. Doa khusus yang dipanjatkan oleh Yesus pada saat dia akan berpisah dengan 12 orang muridnya ini. Artinya, dalam sebuah perpisahan maka kata-kata yang keluar hanyalah kata-kata yang sangat penting. Nah oleh karena itu mari kita lihat apa yang Yesus sampaikan saudara. Yesus pertama-tama tentu merasa haru. Dia harus meninggalkan ke-12 orang muridnya. Mari kita lihat ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara. Di sana Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada dalam dunia. Ada sebuah keterharuan, ya. Yesus sadar waktunya sudah tiba. Yesus sadar bahwa dia akan meninggalkan para murid. Dia tidak ada lagi bersama-sama dengan para murid, tetapi para murid tetap harus ada dalam dunia. Ada rasa terharu di situ. Dan kemudian ayat 12 kalau kita lihat Bapak Ibu, Yesus menitipkan para murid kepada Bapanya. Dikatakan bahwa selama ini aku telah memelihara mereka. Aku telah menjaga mereka. Ayat 13 dikatakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku meminta supaya engkau melindungi mereka. Bisa kita lihat di sini saudara, bahwa Yesus tahu bahwa dia tidak lagi bersama-sama dengan para murid. Selama ini dia sudah memelihara mereka, melindungi mereka. Tapi kini Yesus harus berpisah. Dan itulah sebabnya Yesus menitipkan para murid ini agar dilindungi oleh Bapa. Jadi kita bisa melihat ada berbagai macam perasaan dalam doa ini. Ada berbagai macam kegundahan hati, ada juga perasaan lega di sana, ada juga perasaan bangga, tapi juga ada perasaan cemas dan prihatin. Dalam ayat 4 kalau kita lihat Bapak Ibu, di sana Yesus mengatakan bahwa aku telah mempermuliakan engkau dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Artinya Yesus tahu bahwa tugasnya telah selesai. Tapi kemudian ayat yang ke-6 kita juga bisa melihat bagaimana Yesus telah mendidik ke-12 para murid. Dan mereka telah menuruti firman Allah. Ada perasaan lega di situ. Yesus telah mempersiapkan para murid mengenal Allah lebih dekat. Tetapi, nah ini dia tetapinya. Mari kita lihat. Di dalam doa syafaat Yesus untuk para murid ini, ada sebuah kata atau kalimat yang menjadi perhatian Yesus kepada para murid. Yesus berkata, peliharalah mereka supaya mereka menjadi satu. Ini yang hari ini mau kita renungkan Bapak Ibu. Yesus berdoa agar para murid dipelihara Allah supaya mereka menjadi satu. Dan nanti kalau Bapak Ibu lihat, kalimat ini diucapkan Yesus sampai 3 kali. Ya. Kalimat bahwa supaya para murid menjadi satu, sama seperti aku dan engkau adalah satu, itu diucapkan 3 kali oleh Yesus di dalam satu doa. Artinya apa? Saat perpisahan, saat doa perpisahan satu kata berarti sejuta makna, Yesus mengulangi kalimat ini sampai 3 kali. Artinya ini yang menjadi perhatian Yesus kepada para murid. Ini yang mungkin Yesus lihat sebagai titik rawan persoalan para murid. Yaitu apa? Para murid sering berselisih. Betul? Kalau Bapak Ibu ingat dalam Markus 9 ayat 35 Bapak Ibu, coba kita buka Alkitab kita. Apa yang kita temukan di sana? Markus 9 ayat 35. Apa yang kita lihat di sana Bapak Ibu? Di sana kita bisa menemukan bagaimana para murid berselisih pada saat mereka berjalan ke Kapernaum, ya. Apa yang menjadi pokok pertikaian para murid? Di Markus 9 tadi, mereka mempertengkarkan soal siapa yang terbesar di antara mereka. Kita lihat ya. Yesus tahu bahwa para murid begitu rawan untuk bisa terpecah. Mereka sering ribut untuk memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan kalau nanti kita lihat lagi Markus 10, coba kita buka sedikit Markus 10 ayat 35 sampai 45 Bapak Ibu.
Kita menemukan lagi momen di mana para murid juga ribut. Gara-gara apa? Markus 10 ayat 35 sampai 45. Gara-gara ada dua orang yang pengen dapat bagian, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri Yesus. Benar? Ribut, bertikai, bertengkar. Ini oleh karena dalam doa Yesus sebelum dia berpisah, Yesus berdoa apa? Peliharalah mereka agar mereka menjadi satu. Ini sebuah keprihatinan Yesus bagi para murid. Kenapa? Karena Yesus mengenal mereka. Para murid begitu mudah terpecah belah. Para murid begitu mudah bertikai, bertengkar. Akar persoalannya apa Bapak Ibu? Karena mereka memikirkan kepentingan dan ego masing-masing. Mereka memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka, para murid. Mereka berebut siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus kelak di kemuliaannya. Karena ego. Karena mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri, mereka tidak bersedia memberi ruang buat yang lain. Mereka ingin mereka yang nomor satu. Sehingga apa? Pertikaian terjadi. Sehingga apa? Keributan terjadi. Perpecahan terjadi. Dan itulah yang menjadi titik rawan para murid. Dan itu yang Yesus doakan. Agar mereka tidak tercerai-berai. Agar mereka tidak bertikai dan terpecah belah. Saudara kita dalam Tuhan Yesus Kristus, keprihatinan Yesus itulah juga yang ditujukan kepada kita saat ini. Kalau tadi kita lihat di dalam ayat 20 Yohanes 17. Mari kita lihat. Di sana Yesus mengatakan apa? Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Maksudnya bukan hanya untuk ke-12 orang para murid. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Artinya Yesus bukan hanya berdoa untuk 12 orang murid itu, tetapi juga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Anda dan saya. Apa yang didoakan? Apa yang didoakan? Balik lagi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi satu. Ini. Supaya Anda dan saya menjadi satu. Supaya Anda dan saya tidak mudah tercerai-berai. Tidak mudah terpecahkan oleh ego masing-masing. Supaya Anda dan saya bisa menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan cinta kasih dan kehangatan. Ini yang menjadi keprihatinan Yesus. Dan kalau kita mau jujur, bukankah itu juga yang menjadi titik rawan kita? Yaitu pada saat kita tidak bisa menjembatani sebuah perbedaan. Yaitu pada saat kita mementingkan diri kita sendiri sehingga tidak mau berbagi ruang buat orang lain. Mari ambil contoh yang sederhana. Dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu, apa yang menjadi titik rawan keluarga kita? Apa? Pertikaian karena ego. Ya. Bukankah seringkali yang menjadi titik rawan keluarga kita adalah keributan, cekcok antara suami dengan istri. Kenapa? Karena mungkin semua sama-sama mau didengarkan, tapi gak mau mendengarkan. Ya kan? Pengennya didengerin, tapi gak mau ngedengerin orang lain. Pengennya dimengerti, tapi gak mau mengerti. Gitu kan? Itu yang akhirnya menyebabkan apa? Dalam keluarga kita sering terjadi perpecahan. Sering terjadi pertikaian. Antara orang tua dengan anak seringkali begitu. Si anak merasa kok orang tua gak ngerti bahwa sekarang itu dunia sudah berbeda. Gitu kan? Sebaliknya orang tua juga merasa nih anak kok kurang ajar. Gak mau dengerin orang tua. Gak mau mengerti. Tapi maunya
mengerti. Akhirnya apa? Ribut, cekcok, perang dingin. Ya kan? Titik rawan, saudara. Keluarga bisa pecah, keluarga bisa begitu dingin. Kenapa? Karena ego yang begitu besar. Tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi keutuhan dalam keluarga. Sehingga ini menjadi titik rawan dalam keluarga kita. Demikian juga dalam kehidupan bergereja. Benar gak? Gereja juga punya titik rawan, yaitu apa? Perpecahan. Ya, Bapak Ibu tahu kenapa ada sekian ratus denominasi Protestan di dunia? Apa penyebabnya? Perpecahan. Apa penyebab perpecahannya? Perbedaan. Perbedaan yang diiringi dengan egois. Pecah. Saya yang paling benar, situ beda, kini udah pisah. Ya kan? Sangat rawan Bapak Ibu. Perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pikiran yang kemudian diliput dengan keegoisan, merasa diri paling benar, akhirnya menyebabkan gereja-gereja pecah. Ya. Ini bukankah menjadi sebuah keprihatinan? Sebuah gereja, sebuah tubuh Kristus yang harusnya saling mengisi, yang harusnya saling membangun, justru malah terpecah belah karena keegoisan masing-masing. Nah, oleh karena itu ini juga yang menjadi keprihatinan Yesus. Oleh karena itu doa syafaat Yesus dalam Yohanes 17 menjadi sangat relevan sampai saat ini. Yaitu agar setiap orang yang percaya kepadanya menjadi satu. Nah, inilah yang akan nanti bersama-sama kita lihat dalam rangkaian acara retreat jemaat. Sebuah tema besar diangkat tentang perikoresis. Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu perikoresis itu makanan apa? Perikoresis ini apa sih? Perikoresis ini sebenarnya ingin menggambarkan bagaimana kita bisa mau berbagi ruang bagi yang lain. Untuk apa? Dapat maju bersama, saling mengisi, berjalan bersama, supaya apa? Menjadi satu, tidak terpecah belah. Sebetulnya perikoresis ini menggambarkan bagaimana kesatuan antara Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau tadi kita lihat di ayat 21, mari kita lihat Alkitab kita Yohanes 17. Di sana dikatakan bahwa supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Ini yang disebut dengan perikoresis. Aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku, menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak terpisahkan, tetapi saling mengisi, tetapi saling memberi ruang untuk bergerak bersama. Gampangnya gini Bapak Ibu, pernah ngelihat pentas tari? Atau Bapak Ibu pernah menari? Pernah nari gak? Dulu, sekarang udah susah. Ya dulu, waktu muda. Pernah nari ya? Kalau nari itu kan yang dengan beberapa orang begitu ya. Kalau semuanya gak mau jaga space, ya gak mau jaga jarak, apa yang terjadi? Tabrakan, tariannya gak jalan. Bener gak? Kalau udah pokoknya seruangan ini punya saya nih gitu ya. Yang lain gak ada ruangan, gak ada bagian. Akhirnya apa? Gak jalan tariannya, tabrak-tabrakan, kacau. Betul? Nah, perikoresis adalah pada saat seperti tarian tadi, mau memberi ruang buat yang lain. Mau memberi ruang buat yang lain supaya apa? Yang lain juga bisa bergerak. Yang lain juga bisa menari bersama. Bisa seirama. Bisa saling mengisi. Sehingga apa? Tarian itu menjadi indah. Betul? Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, bukankah kita ini sedang menari bersama? Bukan menari sendirian.
menari bersama di tengah keluarga kita, Bapak Ibu. Kita sedang menari sebagai suami, istri, orang tua, anak, mertua, menantu, kakek, nenek, cucu. Semua itu sedang menari bersama. Untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, untuk bersaksi. Coba kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu kita lihat di ayat 23. Ya. Supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini tujuannya. Tarian bersama dengan anggota keluarga kita agar dunia tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah keluarga yang mengalami kasih Allah. Dengan cara apa tadi? Menari bersama, memberi ruang buat anggota keluarga kita. Menanggalkan ego. Saling mau mengerti, saling mau mengampuni, saling mau menerima, saling mau merangkul, saling mau mengisi. Bergerak bersama. Demikian juga dalam kehidupan dalam gereja. Kita juga sedang menari bersama, Bapak Ibu. Setiap anggota jemaat, setiap pengurus, aktivis, majelis jemaat sedang menari bersama. Dan oleh karena itu mari berilah ruang buat yang lain. Marilah kita mau saling berbagi, saling menyatukan visi kita, menciptakan keharmonisan. Sama seperti Bapa di dalam Kristus dan Kristus di dalam Bapa. Perikoresis. Sebuah kesatuan. Yang mau berbagi. Yang mau memberi ruang. Yang mau bergerak bersama. Melalui perikoresis inilah segala perbedaan yang ada disatukan. Karena tidak mungkin kita hidup tanpa perbedaan. Tapi bagaimana kita menjalani itu? Bagaimana kita mempersatukan segala perbedaan? Melalui perikoresis. Dan melalui perikoresis itulah juga segala kekurangan dilengkapi. Dan melalui perikoresis itulah tercipta sebuah kesatuan dan kedamaian. Dan yang terkasih, mari kita lanjutkan kehidupan kita. Dan biarlah doa syafaat Yesus dalam Yohanes 17 agar kita menjadi satu. Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita. Tengah keluarga, di tengah pelayanan, dimanapun kita berada. Sehingga apapun yang kita lakukan, dunia menjadi tahu bahwa Allah mengasihi kita dan kita mengasihi dunia. Tuhan memberkati kita. Amin.
Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Umat yang terkasih, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelahkan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan untuk kembali. Mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa karena kami memiliki Allah yang peduli. Bahkan Tuhan Yesus telah berdoa untuk setiap kami, agar kami dipelihara, dijaga, dan agar kami dapat menjadi satu dalam kehidupan ini. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk boleh berjalan bersama di tengah-tengah berbagai keberagaman dan perbedaan. Dalam keluarga kami, mampukan kami untuk boleh bersatu dengan anggota keluarga kami masing-masing. Untuk boleh saling memberi ruang, untuk boleh saling mengisi, dan akhirnya maju bersama menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di dalam kasih-Mu. Jauhkan kami dari segala pertikaian, jauhkan kami dari segala konflik yang berkepanjangan, sehingga kami menjadi keluarga yang utuh di dalam Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi yang mempermuliakan nama Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan bergereja, mampukan kami sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus yang mau saling berbagi ruang, yang mau saling bergandengan tangan di dalam satu kesatuan bersama dengan Kristus Sang Kepala Gereja. Untuk kami boleh berjalan bersama, maju bersama, saling mengisi, sehingga kehadiran gereja Tuhan di tempat ini pun semakin memuliakan nama Tuhan dan menjadi saksi yang hidup agar dunia tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami bersatu hati ingin berdoa untuk setiap umat-Mu yang hadir saat ini. Di tengah-tengah berbagai macam pergumulan hidup mereka, Tuhan yang menilik, Tuhan yang mengetahui setiap kami pribadi lepas pribadi. Bagi mereka yang bergumul di tengah-tengah kondisi tubuh yang lemah karena sakit, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan di dalam kasih-Mu, sehingga melalui setiap upaya pengobatan yang ditempuh kiranya boleh mendatangkan pemulihan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bagi umat-Mu yang bergumul di tengah-tengah dunia pekerjaan, yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Dan yang telah bekerja, Tuhan berkati setiap pekerjaan umat-Mu agar boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang berdoa untuk setiap kami yang memasuki usia lanjut, Tuhan yang kiranya memberikan kasih dan damai sejahtera-Mu, sehingga di tengah-tengah segala keterbatasan kami tetap boleh memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, GKI Kafling Polri, untuk setiap para pelayan-Mu, pengurus badan-badan pelayanan, maupun setiap aktivis, panitia, acara-acara gerejawi, sampai kepada majelis jemaat. Tuhan yang berikan kesatuan hati, kesatuan visi, sehingga kami boleh berderap bersama, boleh melakukan kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Kami berdoa secara khusus ya Bapa untuk rangkaian acara Natal dan Tahun Baru yang kami akan jalani nanti tanggal 31 kebaktian tutup tahun dan 1 Januari. Biar kami juga boleh mempersiapkan hati menutup tahun 2015 dan memasuki tahun 2016 di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Biar ibadah tutup tahun dan awal tahun juga Tuhan yang berikan keamanan, sehingga kami boleh datang beribadah dan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus untuk kegiatan retreat jemaat yang dimulai pada hari ini sampai tanggal 29 Desember mendatang. Biar Tuhan yang kiranya menyertai baik para peserta, para pembicara, dan juga panitia, sehingga semua boleh ikut ambil bagian dalam retreat ini dan boleh disegarkan melalui firman Tuhan, boleh diakrabkan melalui setiap acara-acara yang diadakan, dan kami boleh nantinya kembali dalam pribadi yang baru, yang boleh semakin memuliakan Tuhan, yang boleh menjalani perikoresis dalam hidup kami, berderap bersama sebagai satu tubuh anggota kerajaan Allah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang ada di berbagai belahan dunia, yang mengalami berbagai tekanan, mengalami berbagai penderitaan, tidak dapat dengan bebas beribadah. Tuhan berikan kekuatan dan Tuhan tetap mampukan untuk gereja-gereja-Mu tetap menjadi saksi di dalam dunia ini. Ya Bapak, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, dan Engkau memampukan para pemimpin kami untuk boleh diberikan kebijaksanaan, sehingga dalam mengambil keputusan boleh mementingkan kehidupan orang banyak, sehingga segala persoalan ekonomi, politik, sosial, biarlah kami boleh keluar dari segala krisis yang ada. Dan terutama kami ingin berdoa untuk kedamaian. Biarlah segala perbedaan yang ada di tengah-tengah negara kami tidak menjadikan kami bangsa yang terpecah belah, tapi kami boleh saling menghargai perbedaan yang ada. Kami boleh berdampingan dengan damai. Ya Bapa, inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat terkasih, 55 minggu yang lalu kita memulai tahun 2015 dan minggu ini adalah minggu terakhir di tahun 2015. Kita bersyukur karena kasih Tuhan menyertai kita, menyertai keluarga kita, menyertai gereja kita, jemaat kita, karyawan gereja, Bapak Ibu pendeta dan semuanya. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan, membawa persembahan dengan penuh sukacita, dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus
bagi kamu. Dengan memuji Tuhan, ya Tuhan, hanya inilah kita mengiringi persembahan kita. Dan pertama bersama-sama. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karunia-Mu. Pemberian janda miskin pun Engkau ingat ketulusannya, iniklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu, dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Kasih-Mu nyata selamanya sepanjang hidup di dunia, dikala suka dan senang, hanyalah Engkau jaminannya. Jemaat sekalian diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan bait yang berikutnya. Pujian hormat terimalah, ya Tuhan, sumber segala berkat. Pujian hormat
Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, terima kasih. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah bersama di penghujung tahun 2015. Terima kasih ya Tuhan karena berkat-Mu kepada kami sepanjang tahun ini, untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami, untuk bangsa ini, untuk gereja kami. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan karena Engkau juga memberikan kekuatan dan pengharapan dan sukacita saat kami sedih, saat kami berduka, saat kami bergumul, saat kami terluka. Semua itu karena anugerah Tuhan, karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami membawa persembahan ini ya Tuhan, yang semuanya berasal daripada-Mu saja. Rezeki dan berkat-berkat yang dari Tuhan. Kami membawa ya Tuhan pada pagi hari ini untuk dikuduskan agar menjadi berguna ya Tuhan untuk perkembangan gereja ini, jemaat Tuhan di tempat ini, dan juga bermanfaat, berguna bagi sesama kami yang memerlukan, baik di dalam, di luar, di tempat yang jauh, supaya semua orang mengetahui bahwa kami adalah satu, bahwa kami adalah gereja Tuhan yang juga menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Kami bawa persembahan ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus yang kami rayakan kelahirannya. Amin. Jemaat sekalian, mari percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Kita nyanyikan lagu pengutusan, Langit Menceritakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, alam memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun gemanya terpancar ke seluruh dunia. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Hai percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara, pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, Aurat Tuhan sempurna menyegarkan jiwa, perintahnya pun murni menyenangkan hati. Kasih dan kuasa-Nya bumi pun bergetar.